pertama kita akan bahas tragedi Trisakti, yaitu peristiwa penembakan tanggal 12 Mei tahun 98, yang dimana mahasiswa pada saat itu menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa. Mereka tewas tertembak dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Latar belakang terjadinya peristiwa Trisakti pada tahun 98 diwarnai aksi di jalan raya, yaitu dipenuhi mahasiswa dan elemen pro-demokrasi menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi karena merebaknya KKN yang membuat negara terseret pada krisis moneter. Dari hari ke hari tuntutan kian mengeras, Soeharto harus turun dari singgasana yang sudah dikuasainya selama 30 tahun lebih. Salah satu aksi yang diingat ialah pada tanggal 12 Mei tahun 98, yang dimana mahasiswa Universitas Trisakti memulai aksinya dalam kampus di kawasan Grogol, Jakarta Barat, sementara di luar aparat keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan tentara terlihat berjaga-jaga. Berikut adalah beberapa aksi dari peristiwa Trisakti. Yang pertama ialah meremaikan kampus sejak pukul 10.30 menuju gedung MPR atau DPR. Dalam koordinasi yang tertera, mereka mulai bergerak ke pintu gerbang yang mengarah ke Jalan Jenderal S. Parman dengan penjagaan Satgas Internal. Namun saat tiba di depan pintu masuk kantor wali kota, massa dihadang oleh 2 lapis brigade aparat yang membawa tameng dan pentungan. Lalu dilakukan negosiasi antara beberapa wakil mahasiswa dengan pimpinan komando aparat. Aksi selanjutnya yaitu mahasiswa kecewa dengan aparat karena melarang long march dengan alasan mengganggu lalu lintas. Di saat yang sama terjadi penambahan aparat dengan pengendalian massa. Sejumlah 4 truk dan ratusan aparat Kodam Jaya dari satuan polisi. Mahasiswa tetap melanjutkan orasi di jalanan dengan membagikan bunga mawar kepada aparat dan meneriakkan yel-yel. Mendekati pukul 5, negosiasi tercapai, yakni mahasiswa dan aparat akan sama-sama mundur. Awalnya massa menolak, tapi kemudian massa dibujuk oleh seseorang dekan Fakultas Ekonomi dari Fakultas Hukum staf Ketua SMUT. Saat sedang mundur teratur, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Masyhud, mengaku sebagai alumni, berteriak mengeluarkan kata-kata kotor ke arah massa. Massa sontak ingin mengamankan, namun dikira dia seorang intel yang hendak mengerukan suasana. Namun Masyhud kemudian lari ke arah aparat sehingga ketegangan antara aparat dan mahasiswa pun terjadi. Ketegangan lainnya muncul antar barisan aparat dan yang meledek dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor. Ia dan sejumlah mahasiswa yang sedang mundur pun berbalik ke lokasi dan 3 lainnya menyerang aparat bisa diredam oleh Satgas mahasiswa Trisakti. Tanpa diketahui pemicunya, aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata. Rombongan mahasiswa pun panik dan berlarian menuju kampus. Penembakan semakin membabi buta dan melibatkan sejumlah penembak jitu. Peluru karet maupun peluru tajam berhamburan. Aparat tanpa senjata pun memukuli mahasiswa dengan tendangan, injakan, dan melemparkan mahasiswa ke sungai. Kekejaman tersebut dilakukan merata, baik kepada mahasiswa maupun mahasiswi. Bahkan ada mahasiswa yang mendapatkan pelecehan seksual dari aparat, termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa aksi, dan akhirnya tertembak 2 peluru karet di bagian pinggang sebelah kanan. Di jam 6.40 sore, datang pasukan bermotor yang memakai rompi bertuliskan URC atau Unit Reaksi Cepat. Mereka mengejar mahasiswa sampai ke depan pintu gerbang kampus, dan sebagian lainnya naik ke jembatan layang Grogol. Sebagian mahasiswa yang tertangkap oleh aparat dianiaya dan dibiarkan tergeletak begitu saja. Bahkan, seorang mahasiswi yang sudah berjongkok minta ampun tetap tidak digubris oleh aparat dan terus dipukuli. Aksi itu dilakukan dengan melepaskan tembakan ke arah gerbang Trisakti.
Sedangkan aparat yang berada di jembatan Grogol itu menembakkan ke arah mahasiswa yang sedang berada di sekitaran kampus. Aparat lain yang berada di bawah, mereka menyerbu dan merapat ke arah pintu gerbang. Mereka membuat formasi untuk siap menembak ke arah mahasiswa yang berada di dalam kampus. Siswa yang berada di dalam gedung ini masih ketakutan karena sejumlah aparat yang berpakaian gelap masih berada di sekitar pelataran parkiran utama dan penembak itu di atas gedung yang masih dibangun. Mendekati pukul 9 malam, mahasiswa berangsur-angsur pulang meninggalkan kampus dengan berlima-berlima sesuai koordinasi Damanik dan juga timnya. Harapan, keadilan masih diperjuangkan sampai detik ini oleh para orang tua korban dan elemen sipil lainnya yang peduli. Nah, tiap Kamis, keluarga korban dan para simpatisan yang peduli dengan penegakan HAM mengenakan baju hitam, tanda duka, dan menggelar aksi diam di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut agar otak pembunuhan yang masih berkeliaran di luar sana agar segera diadili. Setahun setelah kejadian, proses memang berjalan dan menyeret 6 terdakwa yang masing-masing dihukum 2-10 bulan. Namun mengutip pernyataan Komnas HAM yang masih diingat sampai kini, para terdakwa yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan. Nah, selanjutnya yaitu tragedi Semanggi 1. Tragedi Semanggi menunjukkan kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 dan kejadian yang kedua dikenal dengan Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta. Tanggal 13 November tahun 98 terjadi kembali kekerasan terhadap mahasiswa. Nah, peristiwa ini disebut tragedi Semanggi 1. Pada saat itu, mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional, menuntut dihapusnya Dwi Fungsi ABRI, dan meminta Presiden untuk segera mengatasi krisis ekonomi. Mahasiswa dihadang oleh aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Sementara mahasiswa mencoba bertahan, tiba-tiba terjadi penembakan membabi buta oleh aparat. Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Atmajaya. Walaupun sudah berada dalam kampus, mahasiswa tetap diberondong oleh peluru tajam. Akibatnya, jatuh korban siswa dan luka berat yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Tragedi Semanggi 1 dan kasus-kasus pelanggaran HAM oleh negara lainnya merupakan sebuah indikasi bahwa saat itu negara kita dipimpin oleh rezim yang otoriter. Kesewenangan negara melalui aparatnya mencoba merepresi gerakan-gerakan yang muncul di masyarakat dan mahasiswa dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan membunuh bangsanya sendiri. Tragedi selanjutnya ialah tragedi Semanggi 2, peristiwa penembakan demonstran oleh tentara yang terjadi pada 24 September tahun 99. Peristiwa ini bermula dari keputusan DPR mengesahkan UU PKB pada 23 September. RUU PKB dianggap banyak pihak akan menjadi justifikasi bagi TNI untuk menggelar operasi militer. Selain itu dikhawatirkan TNI akan masuk dalam ranah publik sehingga berpotensi melumpuhkan gerakan sipil dengan alasan keadaan bahaya. Beberapa saat setelah DPR menyetujui RUU PKB, ribuan mahasiswa, buruh, aktivis partai politik, lembaga non-pemerintah, dan profesi serentak menuju Senayan. Tekanan demonstran yang begitu tinggi dan sengit untuk menolak RUU itu mengakibatkan bentrokan berdarah. Puluhan mahasiswa terluka akibat tembakan, injakan, pukulan, dan gas air mata. Berbagai tantangan terus dihadapi keluarga korban dalam rangkup keadilan. Salah satunya adalah pernyataan Pansus atau Panitia Khusus DPR RI yang menyatakan kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat dalam sidang DPR RI tahun 2001. Rekomendasi itu jelas mengesampingkan proses hukum Komnas HAM yang menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Selain ini, sampai saat ini Kejaksaan Agung masih belum melanjutkan proses hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Alih-alih mengalami kejelasan perkembangan kasus,
Februari lalu, Kejaksaan Agung justru sempat mengungkapkan bahwa tragedi Semanggi 1 dan 2 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Sebuah cacat logika dalam tubuh Kejaksaan Agung jelas kembali menyakiti perasaan keluarga korban. Selanjutnya ada kerusuhan sosial. Yang pertama ada kasus kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Pada peristiwa ini, sebanyak 1.217 orang meninggal, 85 orang diperkosa, dan 70.000 orang mengungsi. Kejadian ini berlangsung selama 3 hari, dari 13 sampai 15 Mei. Dengan 1998 dengan kerugian material perkiraan mencapai 2,5 triliun. Pemicunya karena terjadi penculikan aktivis, penembakan terhadap mahasiswa Trisakti, dan memburuknya ekonomi saat itu. Kebanyakan etnis Tionghoa yang menjadi sasaran kemarahan. Selanjutnya yang kedua ada kasus Trasinto Mataram. Pada kasus ini sebanyak 9 orang meninggal, 8 orang luka-luka, 9 orang mengalami gangguan jiwa, 379 orang terusir dari rumahnya, 9 orang dipaksa cerai, dan 3 ibu keguguran. Kasus ini berlatar perbedaan keyakinan pemeluk Ahmadiyah. Sejak tahun 1998 sampai 2006 terjadi 7 kali penyerangan kepada kelompok ini. Akibat konflik itu 11 tempat ibadah dan 104 rumah rusak serta harta benda dijarah. Yang ketiga, Medan. Kota ini mengalami kerusuhan dan hampir lumpuh pada 6 Mei 1998. Saat itu ratusan toko dirusak dan sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan terluka akibat melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di Medan. Selanjutnya ini ada Gejayan, yaitu tragedi di Yogyakarta. 20 mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut adanya reformasi dan juga Presiden Soeharto yang harus turun dari jabatannya. Aksi ini berlangsung hingga malam hari. Aksi ini juga diwarnai dengan bentrokan antara mahasiswa dan juga aparat. Aksi ini menewaskan 1 orang mahasiswa bernama Moses Gatotkaca dan puluhan orang lainnya terluka. Terjadi penjarahan dan sara jelang reformasi 1998. Jadi, ibu kota kembali mencekam pada 13 hingga 15 Mei 1998. Saat itu, negara mengalami krisis moneter ketika hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Pada saat itu juga, beberapa kios dibakar di Jakarta. Tapi tak hanya itu, wanita-wanita etnis Tionghoa juga mengalami pelecehan seksual. Mereka diperkosa secara sadis. Ratusan orang juga dikabarkan menghilang pada kasus kerusuhan ini. Bahkan, banyak warga yang sampai tidak tahu keberadaan keluarganya pasca tragedi berdarah 1998. Selanjutnya, ada proses penurunan Presiden Soeharto dari jabatannya. Di tanggal 5 Maret 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung MPR DPR untuk menyertakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Nah, di tanggal 11 Maret 1998 ini, Presiden Soeharto dan Bapak B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya, di tanggal 14 Maret 1998, Presiden Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai dengan Kabinet Pembangunan 7. Pada tanggal 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa untuk mengakhiri protes dan kembali ke kampus. Pada tanggal 18 April 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan 14 Menteri Kabinet lainnya membangun 7 mengadakan dialog. Terus pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998 pernyataan itu diralat. Terus pada tanggal 4 Mei 1998 mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak.
Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan. Pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto seperti dikutip koran mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkannya. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Pada tanggal 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Pada tanggal 9 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam. Terus pada tanggal 20 Mei 1998, jalur menuju lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional, namun pengarahan massa tak jadi dilakukan. Dan terakhir pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Kamis pukul 9.05, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden RI ketiga.